Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Fitriani selaku ketua dari kelompok 2 yang pada hari ini akan mempresentasikan tentang siklus penjualan dan penagihan piutang. Dan ini nama-nama anggota saya. Next. Selanjutnya ada instruksi umum. Yang pertama itu pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian kekuatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca untuk A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi untuk A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait untuk pemeriksaan modul ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk prosedur audit, yang pertama ada piutang usaha. Untuk piutang usaha, yang pertama diminta untuk daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal, dan cocokkan dengan saldo. Di sini terdapat untuk nama pelanggan itu terdapat pada buku 2 halaman 18-20. Daftar piutang Saudara Esther terdapat pada buku 1 halaman 52-56 yang telah dilaksanakan pada prosedur auditnya. Untuk yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan. Di sini sudah terdapat pada buku 1 halaman 23. Perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang benar-benar yang tidak dapat ditagih. Dan yang ketiga, lakukan analisa rasio mengenai perputaran piutang. Di sini tidak adanya melakukan prosedur audit. Untuk yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan atas saldo sebelum dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang pertanggal neraca. Dan lakukan proses tambahan dengan melakukan penelitian pada di sini terdapat telah melakukan konfirmasi dengan representatif atas kerja indeks EE. Begitupun selanjutnya. Next, Kak. Di sini dibuat oleh klien PT Sugus pada schedule penjualan dan penagihan piutang usaha yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018. Dan next, Kak. Pertama, PPN tidak diberi centang karena pada pajak pertambahan tidak ada pembahasan mengenai PPN-nya. Dan untuk penjualan di sini kita menyiapkan schedule utama dan di sini terindeks sebelumnya sudah menyiapkan schedule kerja PL1. Kak. Untuk yang kedua, kita diminta buku jurnal penjualan serta buku besar. Didapat pada halaman 56 yang di buku 1 adanya keterangan penjualan dan dokumen berupa faktur keuangan di buku 1 halaman sampai 67.
di sini terdapat yang kan menelaah analisis untuk mengetahui naik turunnya penjualan. Di sini terdapat indeks ARP13 dan kita next-nya diminta informasi ke pihak manajemen tentang menetapkan harga. Di ada buku 1 halaman 20 yang berwenang pada staf akuntansi, biaya yang di bawah kepala bagian akuntansi, Saudara Olivia, dan beserta staf akuntansi untuk menentukan harga jual. Dan yang kelima, yakin penjelasan telah dicatat dan tepat dengan cara sampling bukti. Di sini terdapat pada indeks OC 1, yaitu terdapat pada buku 1 yang 222 tentang kebijakan akuntansi PT Sugus penjualan yang menggunakan FOB Destination Point. Penjualan diakui jika barang sudah sampai di pelanggan. Teksnya buku 1 halaman 76 faktur penjualan surat jalan. Yang keenam, tidak ada keterangan lebih lanjut. Untuk yang ketujuh, periksa harga satuan yang tercantum dalam faktur nota. Dia terdapat pada TOC1 pada voting. Kita memvoting harga satuan sudah benar untuk unitnya. Untuk 8 dan 9 itu kita selama beberapa hari sudah penutupan tahun, buku penjualan dan transfer pembukuan. Di sini tidak ada lanjut. Next, Kak. Untuk next-nya di nomor 12, di sini tidak adanya indeks karena sudah dicek dan sudah dikoreksi. Terdapat di klien PT Sugus penjualan dan penagihan piutang pada tanggal 13 Desember 2018. Selanjutnya dibantu dengan next-nya. Ya, perkenalkan saya Elisa Novida Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada jurnal koreksi. Sebelum masuk pada kertas kerja pemeriksaan, disuruh buat jurnal koreksi terlebih dahulu yang tertera pada buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Jurnal koreksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi contoh yang ada pada halaman 56, yaitu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta tercatat 2 kali. Karena pencatatan dilakukan secara 2 kali, maka PT Sugus perlu mengkoreksi jurnal dengan mendebit akun penjualan dan PPN keluaran serta mengkredit akun piutang usaha. Untuk akun yang pertama, ini tadi sudah dijelaskan. Kalau PT Krakatau ini melakukan pencatatan 2 kali. Jadi untuk akun di debit ada penjualan sebesar 10 juta, di PPN keluaran ada 1 juta. Nah, untuk di kreditnya ada piutang usaha PT Krakatau. Itu 10 juta itu dapat dari 110 dibagi 100 dikali 11 juta. Nah, untuk piutang untuk di piutang PT Usaha Lancar ini di halaman 56 PT Krakatau atas penjualan sebesar penjualan di tanggal 28 Desember 2018 pesanan dari PT Usaha atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta
diserahkan kepada PT Usaha Lancar, tapi si PT Sugus ini salah catat, harusnya 220 juta tapi dicatatnya hanya 22 juta. Karena salah catat, jadi PT Sugus ini melakukan koreksi jurnal koreksi, yaitu 220 dikurang 22 juta itu didapat di debitnya 198 juta. Nah, untuk PPN keluarannya 180 itu didapat dari 110 dibagi 100 dikali 198 juta. Untuk PPN keluarannya ini 18 juta didapat dari 10%-nya dari 180 juta. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat di halaman 56 bahwa PT Sejahtera ini ada penjualan di tanggal 28 Desember sebesar 22 juta. Karena dibatal kirim ke gudang, anggaran tersebut dikirim lagi di tanggal 3 Januari 2019. Karena tokonya telah tutup. Jadi dibikin jurnal koreksinya itu 22 juta di kredit dan penjualannya ini 20 juta di debit serta PPN keluarannya 2 juta di debit juga. Untuk selanjutnya itu bisa dilihat di halaman 57 dijelaskan kalau PT Sugus ini salah catat. Seharusnya untuk pelunasan piutang PT Lestari, malah catatnya di akun piutang PT Zebra Pratama, sehingga akun piutang Zebra Pratama ini masih bertambah, tapi akun piutang Lestarinya ini berkurang sebesar 15 juta. Jadi dilakukan jurnal koreksi, yaitu piutang usaha PT Zebra Pratama di debit serta piutang usaha PT Lestari di kredit. Untuk selanjutnya itu karena ada beban piutang tak tertagih karena perusahaan pilot. Jadi beban piutang tak tertagih di debit sebesar 11 juta serta piutang usaha PT Orientasi 11 juta di kredit. Yang selanjutnya itu ada PT Tempo ini sudah melakukan konfirmasi kalau dia sudah bayar utangnya ini, tapi ternyata dibawa kabur oleh salesman-nya itu. Jadi dilakukan lagi jurnal koreksi, yaitu beban piutang tak tertagih di debit serta piutang usaha PT Tempo di kredit sebesar 15 juta. Yang selanjutnya ada kalau dilihat di halaman 56 ini dan hasil konfirmasi yang ada di buku juga, bahwa PT Wahana ada konfirmasi bahwa dia sudah membayar pelunasan piutangnya itu tanggal 27 Desember yang sudah dibayar lunas. Nah, tapi di giro itu belum di-clearing oleh kasirnya sebesar 1.500.000, maka dilakukan jurnal koreksinya itu, di kasnya itu ada debit itu ada sebesar 1.500.000 dan piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000 di kredit. Yang selanjutnya itu ada PT Zera ini udah melakukan pelunasan piutang, tapi belum di-clearing oleh kasirnya juga, di-clearing oleh PT Kasir Sugus sebesar 400.000. Maka dilakukan jurnal koreksi, yaitu kas di debit sebesar 400.000 serta piutang usaha PT Zera di kredit sebesar 400.000. Jadi totalnya itu 273.900.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Alvina Serolin akan melanjutkan presentasi berikut. Selanjutnya itu kertas kerja pemeriksaan E atau piutang usaha. Kertas kerja pemeriksaan E merupakan kertas kerja piutang usaha. PT Sugus memiliki 3 piutang dalam laporan keuangannya yang terdiri dari piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Di sini itu terdapat keterangan WPREF per klien 2018, PARE, dan per audit 2018. Untuk piutang usaha, di sini tuh ada PARE
kreditnya itu 213 juta. Ini didapat dari jurnal koreksi yang tadi sebelumnya dibuat itu terdapat koreksi piutang sebelah debit. Jadi kita menjumlahkan piutang sebelah debit pada jurnal koreksi. Yang pertama itu piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta dan piutang usaha PT Zebra Pertama sebesar 15 juta, sehingga dijumlahkan menjadi 213 juta. Lalu untuk yang kredit ini 50.900.000 rupiah. Sama kayak yang tadi kredit, menjumlahkannya itu piutang usaha dari sebelah kiri yang udah dibuat tadi sebelumnya, sehingga saldo pada yang peraudit 2018 ini yang 12.128.073.240 rupiah itu didapat dari saldo per klien pada 31 Desember 2018 ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit sehingga menjadi 12.128.073.240 rupiah. Sama juga yang 85 juta karena di debit dan kreditnya tidak ada, langsung saja ditaruh di peraudit yang 2018. Yang 12.075.973.420 rupiah juga sama, langsung taruh aja. Nah, kliennya ini PT Sugus. Skedulnya itu piutang usaha dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret tahun 2019, indeks E periode 31 Desember 2018. Next. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra. Saya akan menjelaskan mengenai schedule piutang usaha. Pada kertas kerja ini terdapat di buku 1 di halaman 23, di mana dalam pengisiannya cukup memposting ulang angka dari jurnal koreksi. Maka dari itu, kunci dari kertas kerja ini terletak pada pengisian jurnal koreksi yang harus benar-benar lengkap. Namun apabila ada kesalahan, maka terjadi kesalahan secara menyeluruh. Untuk yang pertama, di schedule piutang usaha ini terdapat PT Krakatau. Jumlah saldo per kliennya itu sebesar 33 juta, lalu pada parenya disesuaikan dengan jurnal koreksi sebesar 11 juta rupiah. Maka didapat saldo per auditnya itu sebesar 22 juta, yang mana jumlah per klien ini ditambah dengan debit dan dikurang kredit, maka menghasilkan 22 juta. Begitu pula untuk nama-nama pelanggan lainnya. Kemudian jika sudah dijumlahkan, kemudian setelah dijumlahkan, maka diberi tanda tick mark. Untuk itu, klien di PT Sugus schedule piutang usahanya dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Next. Baik, perkenalkan nama saya Azhar Rokvenita Pratiwi. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu schedule piutang daftar konfirmasi. Nah, di sini tuh bisa dilihat di buku 1 dari halaman 56 sampai 57. Nah, untuk hasil konfirmasi di sini itu ada 5 kode. Yang pertama itu ada CB, yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Yang kedua itu ada RD, jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Yang ketiga itu ada RPO, jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. Yang keempat itu ada NR, tidak ada jawaban. Yang terakhir ada PBC, yaitu laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Nah, untuk untuk pelanggan yang pertama yaitu PT Krakatau. Nah, untuk hasil konfirmasi yang pertamanya itu kan NR, yaitu tidak ada jawaban karena PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi yang pertama.
Nah, untuk yang kedua itu dia juga NR, nggak menjawab gitu. Jadi dua-duanya itu nggak ada perbedaan. Terus selanjutnya untuk PT Merdeka, hasil konfirmasi yang pertama itu RD, jawaban konfirmasi yang tidak cocok karena terdapat selisih pada giro yang diterima perusahaan. Lalu untuk konfirmasi yang kedua itu tidak ada informasi atau kosong. Selanjutnya ada perbedaan pada konfirmasi 1 sebesar minus 10 juta karena mengurangi piutang pada perusahaan tersebut. Jika menambah piutang usaha, maka tidak boleh diminuskan. Selanjutnya untuk kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan, itu bisa dilihat pada halaman 57 buku 1. Untuk kliennya PT Sugus, schedule-nya daftar konfirmasi dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019, indeksnya EE periode 31 Desember 2018. Perkenalkan, nama saya Diva Farabi Subagio. Saya akan menjelaskan tentang skedul ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Tanggal pengiriman yang pertama itu pada tanggal 14 Januari 2019. Nanti lanjut ke tabelnya. Jadi saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya ada 2. Saldo menurut konfirmasi itu bisa disebut juga CB atau confirming balance. Itu berjumlah 272 juta. Lalu selisih yang dilaporkan itu ada hasil konfirmasi atau bisa disebut juga dengan RD. Ini saya salah ya naruh tulisannya ya. Hasil konfirmasinya itu berjumlah 7 dan jumlahnya 574 juta. Kemudian selisih dengan pembukaan klien berjumlah 44.900.000 dan tidak kembali atau disebut juga NR atau no replies berjumlah 7 dengan jumlah 11 miliar 99 juta. Dan total yang dikirim berjumlah 16 dengan total 11 miliar 946 juta. Dan total piutang usahanya 11 miliar 990 juta. Persentase tahun berjalannya ini dihitung dari jumlah. Yang pertama dari saldo menurut konfirmasi berjumlah 272 dibagi dengan total piutang usaha yang sebesar 11 miliar 990 juta. Kemudian hasilnya 2,27%. Ini persentase tahun berjalan ya. Kemudian di hasil konfirmasi atau RD, jumlahnya itu kita bagi juga dengan total piutang usaha dan mendapat hasil 4,79%. Dan seterusnya. Kemudian pada persentase yang tahun lalu, sama juga, tapi kita membaginya dengan piutang yang tahun lalu yang berjumlah 8 miliar 497 juta. Jadi 270 juta dibagi dengan 8 miliar 497 juta, hasilnya 3,20%. Nah, persentase berjalannya jumlah persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usahanya sebesar 99,63% dan persentase tahun lalunya sejumlah 140,58%. Selanjutnya. Selanjutnya, saya Devika Della Feti akan menjelaskan presentasinya. Nah, di sini ada skedul ringkasan dari konfirmasi piutang usaha. Ini dapat kita dilihat di buku 1 halaman 56. Nah, tanggal pengiriman konfirmasi yaitu pada pengiriman kedua itu tanggal 1 Februari 2019. Dapat dilihat dari saldo menurut konfirmasi dari halaman 56, di pengiriman kedua hanya PT Pelita yang menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019 dengan jumlah 10 miliar 357.270.600 rupiah. Nah, untuk persentase tahun berjalannya itu kita dapat di saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha, yaitu total piutangnya sebesar 11 miliar 999.973.240 rupiah, yaitu mendapatkan persentase tahun berjalannya 86,37%. Sedangkan untuk persentase tahun lalu, yaitu saldo menurut konfirmasi dibagikan dengan
piutang tahun lalu sebesar 8.497.922.298 yang menghasilkan persentase sebesar 121,88%. Untuk selisih yang dilaporkan atau RD difference itu tidak ada, selisih dengan catatan klien juga tidak ada, kembali melalui pos juga tidak ada pada pengiriman kedua. Untuk yang tidak kembali atau no reply yaitu ada 6 perusahaan, yaitu perusahaan PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuasa, PT Queenie, dan Usaha Lancar, yaitu dengan sejumlah 742.114.140 perak, dengan presentase tahun berjalannya yaitu sebesar 6,19%. Persentase tahun lalunya yaitu 8,73%. Untuk total yang dikirim, yaitu pada pengiriman kedua sebanyak 7 perusahaan, yaitu sebesar 11.949.141.740. Dengan total piutang usahanya seluruhnya yaitu 11.990,973,240 rupiah. Untuk persentase konfirmasi yang dikirimkan terhadap total piutang usaha, kita tambahkan saja persentase tahun berjalannya, yaitu 86,37% ditambah 6,19%, menghasilkan 92,5% untuk persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha. Untuk klien di sini ada PT Subus dengan skedul ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2019 yang diperiksa oleh kami kelompok 2 pada tanggal 2 Maret 2018 dengan indeks EE2 dengan periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, saya Hafsa Maimunah akan menjelaskan schedule penjualan atau kertas kerja penjualan atau yang biasa disebut indeks TL1. Di sini ada kolom keterangan. Di sini ada penjualan, yaitu sebesar saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 42.712.087.000. Lalu terdapat retur penjualan sebesar 125.253.000. Yaitu hasilnya 42.586.834.000. Lalu di sini ada kolom kare, yaitu ada debit dan kredit. Debit dan kredit ini berasal dari jurnal koreksi akun penjualan, yaitu ada debit sebesar 30 juta dan kredit sebesar 80 juta. Lalu di sini ada saldo per audit tanggal 31 Desember 2018, yaitu 42.862.087.000 untuk saldo penjualan. Lalu retur penjualan sebesar 125.253.000. Hasilnya yaitu 42.736.834.000. Kliennya PT Sugus, schedule penjualan dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh kelompok 2 pada tanggal 12 Maret 2019, indeksnya PL1 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, saya Happy akan melanjutkan presentasinya. Jadi, di schedule uji pisah batas penjualan itu, schedule ini untuk KKP-nya itu bisa dilihat pada buku 2 halaman 40 untuk mengerjakannya. Bisa dilihat juga pada buku 1 halaman 57 dan 58. Dan dokumen-dokumennya terdapat pada halaman 62 sampai dengan 76. Walaupun di dokumennya itu terbatas, hanya sampai 28 Desember. Lalu untuk pengisiannya, surat jalan ini pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229. Untuk penjualannya pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229. Untuk nama pelanggannya itu PT Zahira
dengan jumlah sebesar Rp158.600.000 dan tanggal pencatatannya pada tanggal 26 Desember 2018 dan begitu pun cara pengisian yang lainnya. Lalu di sini juga terdapat nama klien yaitu PT Subus dibuat oleh Wijaya. Schedule-nya itu uji pisah batas penjualan dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, lalu diperiksa oleh kelompok 2 atau nama kalian sendiri pada tanggal 12 Maret 2019 dengan indeks PL 1.1 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Inggar Kaila akan menjelaskan schedule transaksi penjualan dan piutang. Pada schedule transaksi penjualan dan piutang, di sini ada kolom surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, itu terdapat di modul 1 halaman 57. Dan di sini yang dimasukkan hanya ada 5 perusahaan saja, karena kita memeriksa tahun 2012 saja. Selanjutnya ada bukti pendukung. Kenapa bukti pendukung di sini diceklis semua? Karena semua datanya ada di halaman 62 buku 1. Nah, di sini ada otoritas. Karena kita sebagai auditor memiliki kewenangan untuk mendapatkan data-data dari klien, maka otoritas kita checklist semua. Selanjutnya di sini ada voting. Voting adalah menguji kebenaran perhitungan atau penjumlahan. Karena auditor telah menghitung kebenaran, maka untuk voting bisa diceklis semua. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan. Yang pertama ini ada bukti penjualan. Untuk bukti penjualan sudah ada dokumennya di halaman 62 buku 1. Maka kita checklist juga semuanya. Selanjutnya ada kartu piutang. Nah, di kartu piutang ini juga kita checklist semua karena dokumennya sudah ada di buku 1 halaman 52. Nah, selanjutnya untuk buku besar, kenapa kita silang semua? Karena tidak ada terdapat buku besar pada aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya ada ref PT Subus. Kliennya PT Subus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri, Inggar. Indeksnya TOC1, schedule, uji transaksi penjualan dan piutang, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa tanggal 12 Maret 2019, periodenya tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Husnulfa. Saya akan melanjutkan teman saya. Di sini ada melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi pada modul 1. Di KPP ini ada di buku 2, halaman 2. Di sini saya akan melengkapi indeks A2.1, kertas kerja neraca dengan memasukkan par debit dan kredit pada akun piutang usaha. Di sini ada kas dan setara kas dengan WPRF C per audit 31 Desember 2017 sebesar 67.695.350.000 per klien 31 Desember 2018 47.490.324 rupiah. Dan di sini ada investasi jangka pendek dengan WPRF D per audit 31 Desember 2017 1.200.000.000 dan per klien 31 Desember 2018 1.715.000.000. Dan di sini ada piutang usaha dengan WPRF E per audit 31 Desember 2017 sebesar 8.497.922.295 rupiah. Per klien 11.990.975.240 rupiah.
dengan par debit 215 juta, kredit 75.900.000. Per audit 31 Desember 2018 sebesar 12 miliar 125 ribu 12 miliar 125 juta 73.240 rupiah. Nah, di sini untuk dapatkannya itu per klien tanggal 31 Desember 2018 ditambah par debit dikurang kredit. Dengan klien PT Sugus, schedule kertas kerja neraca dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019 dengan indeks A2.1 periode 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya, nama saya Salma Salsabila Audrey akan melanjutkan presentasi melengkapi A3.1 kertas kerja laba rugi dengan memasukkan para debit dan kredit pada akun penjualan. Nah, untuk keterangannya itu, sebelumnya untuk mengisi ini itu dapat dilihat dari indeks PL1. Nah, di sini penjualan netonya WPRF-nya itu PL1, saldo per audit tanggal 31 Desember 2017 sebesar 30.921.597.850 rupiah. Saldo per klien itu sebesar 31 Desember saldo per klien 31 Desember 2018 itu sebesar 42.586.534.000. Untuk debitnya itu 30 juta, kreditnya 180.000, dan saldo per audit pada 31 Desember 2018 sebesar 42.736.834.000. Nah, untuk menghitung per audit pada tanggal 31 Desember 2018 ini, saldo per klien ditambah dengan kredit dikurangi oleh debit. Untuk kliennya itu PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2015, diperiksa oleh kelompok 2 pada tanggal 12 Maret 2019 dengan indeks A3.1 pada periode 31 Desember 2018. Next. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.